Hai semua, nama saya Jessica Stefani Panjaitan. Saya dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Lagpoti. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Nah, yang pertama-tama adalah pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan, ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, dan lain-lain. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut sepakat mengenai struktur kemasyarakatan yang dibangun termasuk nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Nah, untuk lebih jelas lagi, saya akan menampilkan sebuah video yang merupakan contoh dari salah satu integrasi sosial. Minggu 19 September 2018, Kementerian Seni Budaya, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa atau BMKM Institut Pertanian Bogor kembali menyelenggarakan Karnaval Gebyar Nusantara 2018. Ini merupakan salah satu rangkaian acara Gebyar Nusantara atau Genus 2018. Tema karnaval kali ini adalah Anggana Raras Nusantara, yang berarti Nusantara yang cantik. Jadi dalam video tersebut sudah terjadi integrasi sosial, karena dalam video tersebut sudah menunjukkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk menunjukkan kreativitas atau ciri khas dari daerahnya masing-masing, dan mereka sudah dipersatukan yang disebut dengan karnaval. Ternyata teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi cepat dan lambatnya suatu integrasi sosial. Dan yang pertama adalah homogenitas kelompok, yaitu yang artinya adalah dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah, integrasi sosialnya akan mudah dicapai. Kedua, besar kecilnya kelompok. Umumnya, pada kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah, sehingga integrasi sosial lebih mudah tercapai. Dan yang ketiga adalah mobilitas geografis, yang artinya anggota kelompok yang baru datang tentu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Ada efektivitas komunikasi, yaitu komunikasi yang baik dalam masyarakat dapat mempengaruhi cepatnya integrasi sosial. Ada 3 bentuk-bentuk integrasi sosial, yaitu yang pertama integrasi normatif. Ini terjadi karena ada norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, ada integrasi fungsional, yaitu karena adanya fungsi-fungsi yang berbeda di dalam masyarakat. Dan yang ketiga, ada integrasi koersif, yaitu karena adanya kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa di dalam masyarakat. Jika kebudayaan lain ingin masuk, maka mereka harus memiliki syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama, tidak ada hambatan geografis. Yang kedua, kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar daripada kebudayaan yang sebelumnya. Yang ketiga, adanya persamaan unsur-unsur kebudayaan yang lama. Dan yang keempat, adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dan yang kelima adalah kebudayaan itu bersifat kebendaan. Nah, yang selanjutnya, faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Ada 7 faktor, yaitu yang pertama, toleransi terhadap perbedaan. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, persamaan dalam unsur kebudayaan. Yang keenam, perkawinan campuran. Dan yang ketujuh, musuh bersama dari luar. Sekarang kita akan membahas tentang reintegrasi sosial. Yang pertama, pengertiannya adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, tolong dimaklumi.